Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah tamam, Ustadz. Gini Ustadz, Gimana? hari-hari ini kan media sosial kan sedang diramaikan oleh isu rasisme lah ya, isu rasisme, Ya. isu yang memang sekarang lagi digaung-gaungkan sama banyak orang terutama di media sosial gitu. Nah, maka Ana ingin tahu nih bagaimana pandangan Islam terhadap rasisme itu sendiri gitu. Ya. Jadi mohon penjelasannya. Di dalam Islam, ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan banyak peringatan ya kita agar menjaga kehormatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang diawali dengan kalimat, kemudian tentang urusan diri di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil humazah. Humazah ya menurut pendapat yang paling rajih maknanya adalah menghina orang dengan tangan, ya dengan kaki, ya merendahkan orang dengan kaki, ya diinjak, didorong dengan tangan atau memicingkan mata. Ya. Kemudian lumazah itu dengan lisan, ya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil lisan. Kemudian Allah juga menegaskan juga di dalam ayat lain, Allah mengatakan hamazim masya'ib binamim di surat Al-Qalam. Jadi di dalam Islam ya tentunya sudah dari Allah menciptakan manusia, makhluknya dengan penuh kesempurnaan, yaitu manusia diantaranya Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ciptaan Allah sangat sempurna dan kita tidak boleh ya, menghina ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, kita tidak boleh menghina ciptaannya. Menghina ciptaannya sama dengan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ada nggak Ustadz kisah yang berkaitan tentang isu rasisme ini yang mungkin diajarkan Rasulullah atau para sahabat? Ya di Al-Quran banyak sekali ya para sahabat dulu itu ya mereka para sahabat yang masuk Islam kan banyak di kalangan masakin ya, diantaranya yang banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat yang awal-awal masuk Islam, beliau mengatakan ana sa di satu sitah atau sa di satu tis'ah atau sa di satu sitah. Beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam dari kalangan sahabat. Ya, kata beliau tidak ada yang Muslim waktu itu kecuali kami berenam. Nah, beliau pernah meriwayatkan, di antara riwayatnya adalah ketika itu beliau sedang jalan dengan Rasulullah di belakang Rasulullah. Kemudian di situ ada sahabat-sahabat lain yang juga miskin. Ada Bilal, ya ada Zaid bin Harithah, ya dan yang lainnya. Kemudian kata orang-orang musyrik, ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu boleh lewat sini tapi jangan bawa-bawa orang-orang hina yang ada di belakangmu itu. Kemudian dia merasa sedih, para sahabat merasa sedih, kemudian Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan keutamaan mereka. Kemudian juga tentang Bilal bin Rabah, ya, di mana Islam pernah menyelamatkan beliau, kemudian dibebaskan, ya. Kemudian setelah itu kita tahu kisah yang sangat luar biasa ketika pembebasan kota Mekah. Ketika Rasulullah masuk Mekah, kemudian dihancurkan Ka'bah, dihancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal azin. Kemudian kata Bilal, di mana aku azan? Kemudian kata Rasulullah, azan di atas Ka'bah. Kemudian Ka'bahnya tinggi. Kemudian kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak bisa menjangkau. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, berdirilah di dinding Ka'bah. Wahai Bilal, naik ke pundak mereka berdua. Bilal, ya manusia rendah di hadapan orang-orang musyrik waktu itu, dimuliakan oleh Allah. Kemudian disuruh azan di atas Ka'bah, menaiki 2 pundak manusia yang mulia, bahkan di hadapan orang-orang musyrik waktu itu, yaitu Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Jadi kemudian Bilal naik, kemudian orang di antara orang musyrik yang ada yang mengatakan, duhai seandainya aku ini tidak ada hari ini dan aku mati, kata tidak ingin melihat keadaan seperti itu. Kemudian Bilal naik dan azan. Nah ketika itu turun ayat, salah satu ayat di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitan dengan muslim ya. Kepada non muslim juga kita tidak boleh menghina fisik, ya. Tidak boleh menghina fisik karena ciptaan Allah. Dan coba lihat ya di Al-Quran, hadis, tidak pernah Rasulullah menghina fisik, dan bahkan Allah tidak pernah mengajarkan menyebutkan aib orang yang masih hidup, kecuali yang sudah ditetapkan dia ini Allah tahu dia tidak akan beriman, seperti Abu Lahab. Tidak pernah ya, Walid bin Mughirah tidak disebutkan, Abu Jahal di surat Al-Alaq tidak disebutkan namanya. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, dan seterusnya. Nah, jadi tidak pernah Rasulullah kalau melarang berbuat seperti si fulan, Rasulullah hanya menyebutkan wala takun misla fulan, ya. Wala takun misla fulan, tidak pernah disebutkan nama. Apalagi menghina merendahkan seseorang karena fisik. Ya, ini hukumnya haram menurut jumhur ulama. Begitu. Jadi tidak boleh merendahkan orang lain karena fisiknya atau ras kebangsaannya, atau juga, dan tidak boleh juga sampai kita tidak berlaku adil dalam menyikapi orang-orang yang mungkin beda ras dengan kita ya. Bisa ya, tidak boleh. Situ, karena Allah menciptakan, ini surat Ar-Rum, Allah mengatakan min ayatihi ya an khalaqakum gimana ayatnya, dan kami telah menciptakan di antara kalian tilafu alsinatikum wa alwanikum, dengan berbeda-beda bahasa, lisan, dan warna-warna kalian. Itu kehendak Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menghina bahkan orang lain. Bahkan di surat Al-Hujurat itu ada panduannya, ya, wala la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaun min nisain. Dan yang paling banyak diuji dalam hal ini perempuan. Ya, Allah makanya mengatakan di situ setelah la yaskhar qaumun, kemudian wala nisaun. Padahal di dalam kaum itu kan ada rijal, ada nisa. Tapi kenapa Allah hanya mengulang nisa? Karena nisa yang paling banyak terkena fitnah ini, fitnah lisan ya, terutama karena ini urusan lisan sukhriyah ini. Dan makanya ketika Rasulullah mengatakan aku tidaklah melihat penghuni neraka kebanyakan penduduknya melainkan adalah kaum wanita, kata sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir, karena mereka saling mengkufuri kebaikan orang lain hanya karena salah satu kali, dua kali. Kayak kalau perempuan mah misalnya bilang misalnya suaminya lebaran ini nggak ngasih baju baru, terus dia bilang ya dari dulu nggak pernah dibeliin baju baru, padahal baru kali ini nggak dibeliin baju baru. Nah, itu yakfurnal ashir. Nah kayak gitu. Jadi memang ya Islam itu tidak pernah ini ya terhadap fisik seseorang. Bahkan kalaupun orang itu jahat sekali, ya, mengazab saja, menghukum saja, ya, menghikop saja, itu harus sesuai dengan aturan. Ya, dulu Rasulullah pernah mengumumkan kan ada dua orang musyrik, yaitu diantaranya Habbar bin Aswad yang membunuh menyebabkan kematiannya putri Rasulullah Zainab yang tombak untanya ketika mau hijrah ke Mekah kemudian jatuh dan gugur kandungannya, ya, kemudian sampai meninggal, sampai di Madinah sakit dan meninggal. Rasul marah, kata Rasulullah, siapa yang menemukan dua orang ini, Habar dan satu lagi Nafi atau Amir, saya lupa, maka bakarlah keduanya. Saking marahnya Rasulullah, kemudian langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh menghukum dengan membakar, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, tadi aku mengatakan suruh bakar dan itu hanya milik Allah, maka kalau ketemu dua orang ini maka bunuhlah mereka. Jadi begitulah kaidah-kaidah yang mulia dalam Islam. Jadi muslim ya adalah muslim yang baik akhlaknya, kemudian menjaga lisan, ya, agar dakwah ini sampai kepada siapapun. Kita tidak boleh, apalagi tadi yang disampaikan oleh antum ya, standar ganda. Nah, ini tidak boleh. Standar ganda itu bukan hanya terhadap beda ras ya. Hari ini beda kelompok, beda jamaah, beda majelis salim aja bisa standar ganda. Ya. Lihat kaum muslimin. Ya, kalau bukan dari kelompoknya dia bilang, wah itu dia telah berbuat begini. Kalau kelompoknya ada yang berbuat, ya dia bilang oh nggak apa-apa. Katanya. Oh itu standar ganda. Udah ada sekarang antar kaum muslimin, antar majelis salim, ya, antar kelompok. Ya. Padahal dua-duanya kelompoknya misalnya tidak bertentangan dari sisi akidah. Ya,
masih aja kayak gitu. Jadi fitnah ini terbuka terus sampai akhir zaman. Kita ini ya tadi senar ganda ini ada pada siapapun, bahkan setiap kelompok di antara kaum muslimin hari ini, ya begitulah. Apalagi urusan dunia, politik dan lain-lain, itu biasa itu senar ganda. Baik. Begini Ustaz, ada yang mengatakan bahwa hikmah di antara hikmah dari syariat sholat dan haji adalah itu hikmah bahwa Islam meniadakan rasisme di antara kita atau meniadakan meninggikan satu di antara yang lain dalam segi ras ataupun jabatan ataupun dari segi kekayaan gitu. Karena ketika kita sholat, hikmahnya itu adalah setiap orang berhak untuk ada di saf pertama, siapapun itu, dari ras apapun. Kemudian juga ketika haji, orang semua berkumpul dengan kain ihram yang sama meskipun dari negara-negara yang berbeda atau ras-ras yang berbeda. Mungkinkah bisa dibilang begitu, Ustaz? Ya, betul, itu salah satu hikmah dari syariat yang ada, yang Allah turunkan kepada kita. Ya, makanya tadi kan di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Islam tidak melihat dari sisi jabatan, fisik. Dulu pernah ada seorang raja dari negeri Gosan, namanya Jabalah Ibnul Aiham. Dia ini datang ke Madinah beriman, kemudian belajar Islam kepada Umar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang musim haji, kemudian dia dibawa haji. Ketika lagi tawaf, kemudian dia kesenggol oleh seorang budak. Budak ini nyenggol dia kaget. Ya, dia raja kan, biasa raja ya dikawal, nggak pernah ada yang berani dekat-dekat sama dia. Kemudian dia disenggol oleh budak, dia marah, ditampar budak ini. Kemudian budaknya kaget. Kata budak, kenapa nampar, katanya. Kamu nyenggol aku, ini tawaf, katanya, senggolan biasa. Kemudian setelah itu dia lapor ke Umar, kata Umar, dipanggil oleh Umar, kemudian kata Umar bin Khattab, wahai Jabalah, kamu harus dikisos. Jabalah kaget, nggak mungkin saya dikisos sama budak, aku ini adalah raja. Kemudian kata Jabalah, aku kira dalam Islam kehormatanku semakin tinggi. Kata Umar, dalam Islam kehormatan dilihat dari ketakwaan, bukan jabatan, bukan kedudukan kedudukan dunia. Kemudian kata Jabalah Ibnul Aiham, kalau gitu aku mau murtad gitu. Kemudian kata Umar, kalau kamu murtad di hadapanku, aku akan penggal leher kamu. Kemudian kata Jabalah, kalau gitu aku minta waktu 1 malam. Di malam harinya dia keluar dari tendanya dan kabur ke negeri Romawi. Dia masuk agama Nasrani. Dia mati dalam keadaan Nasrani. Jadi dalam Islam ya, syariat-syariat Islam menjelaskan tentang hal itu. Sholat, dia yang Antum sampaikan. Sholat, kemudian haji, ya itu bentuk daripada Islam menghormati semua ciptaan Allah. Kehormatan dilihat daripada ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya sholat itu kan tadi inna akramakum indallahi atqakum, siapa yang paling duluan di depan, mereka yang lebih utama gitu. Jadi tidak dilihat daripada kedudukan dan jabatan. Ya tentunya. Ya, sebagai muslim melihat keadaan sekarang yang sedang ramai, ambil pelajaran, kita harus banyak menjaga lisan, kemudian menjaga perilaku, karena orang itu banyak masuk Islam karena akhlak Islam yang mulia. Dulu di zaman Rasulullah pernah ada, saya lupa ya, pedagang masuk Islam, dia menjadi sahabat, ditanya kenapa kamu masuk Islam, kata dia, hanya dalam Islam aku melihat ada Abu Bakar, seorang tokoh, bisa duduk ketawa-ketawa, ya bercanda dengan Bilal budak, gitu. Mana ada kata di luar Islam begitu. Jadi Islam adalah agama yang mulia. Begitu. Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.